ilman warzuqni fahman. Mudah-mudahan ya, bisa memberikan pencerahan untuk menjalani kehidupan, terkhusus bagaimana melakukannya dalam bisnis digital. Ya, hari ini topiknya makosid syariah. Makosid itu apa sih? Makosid itu tujuan, maknanya. Kalau syariah, syariah aturan-aturan agama gitu ya. Secara maknanya, kalau secara bahasa ya, tempat menuju ke sumber air tanpa terputus itu secara bahasa. Nah, kalau secara maknanya adalah sesuatu yang ditetapkan Allah untuk hambanya berupa ajaran agama. Jadi maksud syariah apa kalau digabungkan? Eh, Mungkin ada yang berkenan menjawab. Sudah ada mix. Ini disediakan dua sama Mbak Eka sengaja biar kita komunikasi ya. Tes satu dua. Tes. Nah, mungkin Bu Ibu. Kak, silakan dipegang. Biar nggak ngantuk. Jadi nggak usah cuci muka. Jadi kalau digabungkan maknanya apa makosid syariah? Tadi makosid itu maknanya adalah tujuan syariah, artinya maknanya sesuatu yang ditetapkan Allah untuk hambanya. Nah, kalau digabungkan makosid syariah ini apa maknanya? Apa yang kamu tangkap? Sok silakan berbicara dalam mic-nya supaya terdengar sampai ke seluruh penjuru Nusantara. Ini ya, nasional online. Silakan. Dengan siapa namanya? Dengan Pinta. 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 Pinkan. Insya Allah seperti penyanyi itu namanya Pinkan. Jadi Pinkan makosid syariah kalau digabungkan maknanya menjadi apa? Berhasil mereka ayam. Kalau kata mereka, hidupnya Syariah bertujuan untuk menjaga kebaikan dan mencegah hal-hal buruk dalam kehidupan manusia. ya Alhamdulillah. Hasil dari googling. Ya, jadi kalau disatukan maknanya dengan apa namanya kata-kata kita sendiri gitu ya. Kita mengetahui tujuan maksudnya Allah menetapkan syariat ini apa gitu. Untuk manusia itu apa tujuannya. Nah, makanya eh, nah ini maksud syariat jadi tujuan dan fungsi syariat berupa mendatangkan apa kemaslahatan baik dalam bentuk mewujudkan maupun memelihara kemaslahatan tersebut. Nah, banyak di luar sana mungkin sebagian dari kita takut gitu ya dengan kata-kata wah syariat Islam gitu ya. Jadi kalau diterapkan syariat Islam akan begini akan begini. Kalau diterapkan hukumnya akan begitu akan begitu. Nah, syariat Islam sumber hukumnya yang kemarin pernah kita bahas. Sumber hukum kita ya dari Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia. Disampaikan melalui para nabi dan rasulnya.
Jadi disampaikan melalui perantaraan Nabi dan Rasul. Tujuannya, nah inilah tujuannya. Kenapa ada hukum itu? Kenapa ada aturan-aturan itu? Tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia. Tapi pemikiran-pemikiran Barat, propaganda-propaganda Barat selalu menggambarkan, wah kalau diterapkan syariat Islam, seram, menakutkan gitu ya. Nanti akan ada misalnya potong tangan, hukum mati dan seterusnya. Padahal belum tentu gitu ya. Sebagai contoh, misalnya di Khalifah, Khulafaur Rasyidin gitu ya, ada orang mencuri gitu ya. Ya itu melalui persidangan dulu gitu ya. Dicari dulu penyebab seseorang itu mencuri, sebabnya apa dulu. Jadi disidang dulu. Ya, kalau alasannya memang dia benar-benar berbuat kerusakan, kejahatan, ya, maka hukumannya ya benar, bisa dipotong tangan. Tapi kalau ternyata mencuri karena kekurangan bahan makanan di rumahnya, tidak ada nasi untuk dimakan, tidak ada gandum untuk dibuat roti dan seterusnya, eh, khalifah gitu ya, pemimpin ya, dia bisa membebaskannya. Artinya ini terdesak dan bisa jadi ini sebenarnya kesalahan pemimpinnya. Kenapa? Karena mungkin nggak belusukan gitu ya, terlewat waktu sensus penduduk. Kalau sekarang mungkin RT RW-nya tidak aware dengan adanya anggota warga gitu ya, warga yang misalnya punya beras di rumahnya. Nah, makanya hukum ini hadir untuk menyeimbangkan, menjaga, mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan apa? Nah, tadi mic-nya eh ibu-ibu yang lagi ngerti itu sebelahnya tuh. Ini Pak, di sini Pak. Kemaslahatan apa? Tuh mic-nya di bawah. Iya, iya. Enggak yang ini. Siapa sebelah kanannya Vinkan tuh yang ya, ya. Kenapa? Ya nggak apa-apa, tuh bukan kelasnya juga. Kan kita sama-sama mencari ilmu, jadi ya tidak perlu kelompokkan saya mahasiswa ujung. Emang ada mahasiswa apa? Jadi apa dengan Mbak siapa namanya? Ya, kamu siapa? Pakai mic-nya. Enggak, saya tanya dulu kamu siapa namanya. Nama aku Adira. Ardila. Ardila. Ya, Ardila. Jadi kemaslahatan itu apa maknanya? Apa sih kemaslahatan gitu? Maslahat itu apa maslahat? Kemaslahatan berarti kan ada Tuhan dan an ya. Ayo bahasa Indonesia nggak dulu. Jangan sampai viral ini nggak bisa berbahasa Indonesia. Berarti di sini pengantarnya bahasa apa? Congko. Bahasa Congko.
yang mendatangkan kebaikan. Ya, itu versi Google ya. Maslahat. Sebenarnya jawabannya sederhana, maslahat ya kebaikan gitu ya. Nah, tapi saya berharap teman-teman tuh menjawab dari pengetahuan yang ada di benaknya saat ini tanpa harus membuka Google ya. Jadi maslahat ya kebaikan. Jadi agama ini hadir untuk mengatur kehidupan kita agar baik. Kalau sudah baik ya menjadi lebih baik. Kalau sudah lebih baik ya selalu baik, baik selamanya. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi kita kan ada ujian ya. Ya, nanti kita ujikan ya. Kalau kemarin teman-teman menguji saya, sekarang kita yang menguji gitu ya. Nah, ini pembagian makosid syariah. Cara mengatur kemaslahatan itu gimana? Yang pertama dikelompokkan dengan ad-daruriyat gitu ya. Bahasa sederhananya kita apa? Daruriyat, mungkin ada yang tahu? Boleh abangnya yang di depannya. Mana tadi mic-nya? Nah, kasih sama dia. Ya, kasih dia. Kamu siapa namanya? Dari kota mana? Iya, ini. Ayo. Rizky, Rizky. Rizky, jadi ada daruriyat apa nih kalau kamu nggak usah Google, coba nggak usah Google. Ada daruriyat apa yang begitu sekilas dalam benak kamu apa sih mendengar kata ad-daruriyat? Ini kita menguji pemahaman nih. Ayo, bisa. Hah? Itu udah dikasih bocoran sama teman. Pemikiran kamu dengan kata ad-daruriyat. Hah? Gak ada melintas. Oh, kamu melintasnya cewek kamu sih. Gitu ya. Nah, coba depannya, ke sini. Ini kamu ini ya, adanya Mbak Imong ya? Ad-daruriyat itu apa sih? Selintas. Kenapa? Nggak usah dibaca. Ini kan nanti saya jelasin. Ya, ya ketika mendengar kata ad-daruriyat itu apa? Ada terlintas pemikiran apa? Kamu jujur bang? Ya, oke oke. Baik. Jadi ada ruriat. Kalau ke makna bahasa kita jadi darurat gitu ya, kedaruratan gitu ya. Daruroh, kadang T kan dulu menjadi H gitu. Darurat, daruroh, ada ruriat gitu ya. Jadi hal-hal yang darurat apa sih? Ya, eh, darurat gitu. Perlu banyak hal yang tidak biasa gitu kan. Nah, kalau makna katanya ya ini disandarkan gitu ya. Apabila kemaslahatan itu tidak ada, maka akan terjadi ketidakstabilan, kerusakan, kesengsaraan di dunia dan akhirat. Seperti makanan dan minuman. Nah, gimana maksudnya? Jadi mengkonstitusi aturan itu ya, aturan yang tadi dibuat eh, oleh Tuhan itu ya. Allah. Tujuannya ini untuk menciptakan kestabilan, mencegah kerusakan, mencegah kesengsaraan baik di dunia dan di akhirat. Makanya dibuat aturan. Nah, ini sifatnya apa? Sifatnya darurat. Harus ada, kalau enggak ya bisa tidak stabil. Begitupun dalam hukum bernegara ya. Dulu waktu SMA ada pernah belajar hukum tata negara? Hah? Masih ingat kan? Insya Allah. Ya, jadi dalam hukum bernegara itu tidak boleh terjadi
vacuum of power. Apa itu? Kekosongan kekuasaan. Makanya kemarin pelantikan Prabowo siapa yang hadir? Nggak ada yang hadir. Oh, kamu yang naik ke mobil Maung ya? Apa Maungnya? Oh, adanya Maung. Ya, jadi waktu kemarin pelantikan Prabowo gitu ya, presiden yang terdahulu dan presiden yang baru itu berdampingan gitu ya. Jadi tidak ada jeda antara peralihan kekuasaan karena tidak boleh terjadi kekosongan kekuasaan atau kepemimpinan. Begitupun ketika masa jabatan seseorang habis, termasuk contohnya gubernur, wali kota, dan seterusnya. Makanya kalau masa jabatannya habis, kemudian pemimpin berikutnya belum ada kan, makanya ditunjuk ya. Ada PJS ya, pejabat sementara, atau PLT, pelaksana tugasnya. Contohnya apa, Pak? Contohnya apa, Pak? Mana tadi bikin? Ini kasih ini, kasih. Kamu pegang nih. Tadi contoh, contoh apa namanya pemimpin sementara. Nah, Gubernur Jakarta kemarin siapa? Sekarang siapa Gubernur Jakarta? Ya, pemimpin terpilih kemarin Gubernur Jakarta siapa? Siapa, Pak? Aha. Oke, habis nggak masa jabatannya? Oke, terus digantikan siapa? Ya, termasuk Ahok. Ahok Gubernur Jakarta PLT ya. Itu contoh. Artinya tidak boleh terjadi kekosongan kepemimpinan, Pak. Nah, begitupun ini gitu ya dengan aturan Tuhan. Tidak boleh tidak ada aturan. Karena kalau terjadi itu akan terjadi ketidakstabilan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya al-hajiyat. Oh, tadi contohnya yang makanan minum. Kita butuh makan, kita butuh minum gitu ya. Itu darurat gitu ya. Nah, kalau kita tidak makan, tidak minum, yang terjadi apa, Pak? Ujungnya kematian. Sementara kita hidup ini harus mempertahankan hidup. Walaupun kita menuju kematian, tapi kita harus selalu bertahan hidup. Harus selalu bertahan hidup. Caranya gimana ya? Makan dan minum, menghirup udara, ya kan? Kemudian supaya dulu mungkin ya, dulu makan dan minum gampang. Kita tinggal berburu gitu ya, atau memetik buah di pohon. Tapi sekarang kan sudah kompleks kehidupan. Untuk mendapatkan buah saja kita harus pergi ke toko gitu ya. Kemudian menyiapkan sejumlah uang, dipilih-pilih, dibeli. Nah, buahnya sampai ke toko itu juga perlu proses yang panjang. Ditanam, dipupuk, gitu ya, beberapa bulan, beberapa tahun, sampai berbuah, baru bisa ada proses. Nah, makan dan minumnya ya darurat, karena ujungnya kematian. Kita harus mencegah kematian itu terjadi. Artinya makan dan minum hal yang darurat harus kita lakukan. Kemudian yang berikutnya al-hajiyat, yakni perkara-perkara yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan. Nah, ini contohnya. Boleh sholat duduk kalau tidak mampu berdiri. Tapi jangan manja juga. Duduk, ya udah padahal mampu berdiri, adalah karena boleh katanya. Nah, enggak. Kalau kesulitan, misalnya kaki kita lagi di gips gitu ya, nggak bisa berdiri misalnya. Nah, baru berdiri. Nah, jika kembali mampu lagi, maka kembali lagi berdiri. Nah, kenapa al-hajat ini maknanya apa? Jika perkara-perkara itu tidak terwujud, tidak akan merusak tatanan kehidupan. Namun, kita hanya mendapat kesulitan aja atau kesempitan. Makanya, kalau orang yang
tidak mampu berdiri karena uzur, karena lain dan satu hal, misalnya sedang terluka gitu ya, atau sedang digips tadi misalnya, atau sedang pengobatan, atau sedang lemah dan seterusnya. Kalau dipaksakan berdiri malah jadi hal yang menyakitkan atau bahkan bisa mengakibatkan kematian, maka boleh diberikan uzur, itu misalnya sholat sambil duduk dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, tahsiniyah, gitu ya. Sesuatu yang menjadikan hidup manusia lebih pantas dan beradab. Nah, jika itu tidak ada, maka tidak akan merusak tatanan kehidupan serta tidak menyulitkan. Contohnya apa? Contohnya misalnya, gitu ya. Adabnya sambil duduk gitu ya. Kalau berdiri sebetulnya boleh, tapi nggak enak dilihat gitu ya. Nggak enak dilihat gitu ya. Bahkan di beberapa budaya kita dilarang makan sambil berdiri gitu ya. Begitupun kita sebagai manusia normal misalnya makan sambil berlari kan susah juga ya gitu ya. Merepotkan diri sendiri gitu ya. Makanya lebih enak, beradab, santun, rapi, makan sambil duduk gitu. Bahkan ada lagi orang yang lebih ditata lagi makannya. Ada makanya muncul istilah table manner. Apa yang tahu table manner? Hah? Table manner tuh ya diatur, makanya duduknya harus rapi gitu ya, pakai serbet gitu ya. Yang pakai sendok dan garpu, kemudian pakai pisau, apa motong dagingnya harus pakai pisau itu ya. Ditata banget gitu ya. Makannya juga harus dikit-dikit potongan dagingnya, makanya dia harus di biasa sedap gitu, nah seperti itu ya, dinikmati gitu ya. Padahal kita yang orang kampung mah wah, duduk bersila pakai tangan syuk, syuk. Nah, ya kadang di coet sambal ses sikat gitu, nah, nikmat gitu ya. Nah itu kalau tidak dilaksanakan ya tidak apa-apa ya, ke keadaban tadi ya, kebatasan, artinya tidak mengurangi kita. Connected. Nah, jadi yang pertama agama. Jadi makosid syariah tujuannya apa tadi? Mewujudkan dan memelihara. Memelihara apa? Ada 5 hal yang harus dipelihara dan diwujudkan. Yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga akal, kemudian harta dan kehormatan. Jadi apa Pak? Yang pegang nih 5 hal yang diatur oleh agama. Tujuannya apa? Menjaga dan memelihara. Satu, sok dinyalakan mic-nya. Ya, jangan dibawa pulang. Ya, tadi makosid syariah. Tujuan agama itu hadir. Ada aturan itu apa? Apa yang dipelihara dan apa yang dijaga? Apa yang mau diwujudkan? Dipencet itu.
Satu, jiwa. Dua, akal. Ketiga, harta. Empat, Hah? Keempat apa? Kehormatan. Terus satu lagi, agama ya. Itu ada di monitor teman-teman. Makanya duduknya ke depan. Jadi kelihatan. Nah, agama itu apa yang mau diwujudkan? Gimana mewujudkannya ya dengan adanya rukun iman gitu ya. Rukun iman ada berapa? Yang pertama, mana mic-nya? Terus ini disebutin. Ya coba kamu pegang. Nah, oke, rukun iman. Satu, iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat. Iman kepada kitab. Iman kepada Rasul. Ya, Masya Allah. Ini perlu dikasih hadiah kayaknya supaya termotivasi. Nah, kalau rukun Islam apa? Sob, yang di belakangnya tuh. Udah menatap saya, dia pengen dapat hadiah dia. Rukun Islam apa? Syahadat, syahadat, sholat, sholat, zakat, puasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Sob, boleh Pak? Ya, kemudian bagaimana cara memeliharanya? Memelihara agama bagaimana? Tadi mewujudkannya diwujudkan dengan rukun iman, dengan rukun Islam gitu ya. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarangnya, itu mewujudkannya. Kemudian memeliharanya bagaimana? Memelihara agama ya dengan dakwah. Kemudian menghadapi musuh, berjihad gitu ya. Kemudian yang murtad ya kita harus tindaknya. Termasuk mencegah pendangkalan akidah. Nah, ini cara memelihara agama. Kemudian jiwa. Jiwa artinya tadi ya, kita mempertahankan kehidupan. Karena kalau kita mati, panggilannya apa, Pak? Hah? Meninggal jiwa ya. Betul kan? Iya, kalau mati kan meninggal jiwa ya. Kan suka ada tuh pengumumannya telah berulang loh meninggal jiwa gitu ya. Atau meninggal dunia. Ya karena jiwanya sudah hilang, meninggal gitu ya. Nah, kita harus mempertahankan jiwa kita tetap hidup, artinya berada di fisik kita. Kecuali jika sudah waktunya meninggal, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita tidak boleh menghilangkan jiwa, baik itu jiwa orang lain maupun apalagi jiwa diri sendiri. Nah, makanya bagaimana mewujudkannya? Ya kita mencari nafkah gitu ya. Supaya apa? Supaya dapat pendapatan nanti untuk membeli makanan, minuman, dan seterusnya. Nah, cara memeliharanya bagaimana ya? Dibuat aturan tuh. Makan ini dilarang, makan ini halal boleh, dan seterusnya. Supaya jiwa kita terjaga. Boleh nggak kita minum bensin, Pak? Hah? Aku suka kamu. Kan nggak boleh ya. Kenapa? Karena itu bisa menghilangkan jiwa gitu ya. Bisa koit bahasa kitanya gitu ya. Makanya diharamkan gitu ya.
Nah, itu yang fatal-fatal. Itulah cara memelihara jiwa gitu ya. Kemudian yang ketiga akal kita. Gimana cara mewujudkannya dan memeliharanya? Cara mewujudkannya Allah memberikan akal pada setiap manusia. Kita diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu-ilmu dasar, mencari ilmu ya. Kalau hari ini tidak ada kelas, Pak. Kalau hari ini tidak ada Google, tidak ada ChatGPT, tidak ada buku, gimana teman-teman belajar? Mungkin ada yang mau berbagi? Mic-nya mana tadi? Nih, Bapak yang di sebelahnya siapa namanya? Maul, Maul Bandung. Gimana Maul kalau hari ini kita tidak ada nih, tidak ada kelas, tidak ada Google, tidak ada buku. Kamu gimana cara belajar? Kamu belajar itu gimana? Iya, kelas tidak ada, buku tidak ada, Google tidak ada. Gimana kamu akan belajar? Ayo. Kan nggak ada internet. Hah? Ya Google nggak ada, berarti otomatis internet nggak ada gitu ya. Kita nggak pakai HP, nggak pakai buku. Kamu gimana akan belajar? Seperti apa kamu akan belajar? Misalnya kamu di tengah hutan gitu ya, nggak bawa buku, nggak bawa internet, nggak ada GPS, hanya hanya bawa pakaian aja. So, kamu gimana akan belajar? Gimana kamu cara pulang ke rumah? Gimana dari tengah hutan? Kamu pernah di tengah hutan nggak? Hah? Pernah? Hutan mana? Hutan lindung, hutan kota dia. Di mana kamu di hutan mana? Pernah? Hah? Apa? Hutan Salak. Di mana itu hutan Salak? Hah? Di Gunung Salak. Nah, terus gimana kamu cara pulang dari Gunung Salak? Kok sekarang bisa ada di sini? Ada ada petunjuknya berupa apa? Palang-palang. Ya berarti kamu butuh petunjuk ya. Sekarang kalau palang-palang itu tidak ada gimana? Gimana bisa sampai ke rumah? Ayo. Hah? Jalan terus. Iya kalau nyampe ke sini. Kalau nyampe ke Bandung gimana? Kamu jadi mahasiswa UIN Bandung. Kan berarti kita mempelajari sesuatu ya dari alam gitu ya. Mempelajari dari alam. Oh, ya matahari, matahari terbitnya ke barat. Universitas Raja di sebelah mana ya dari Gunung Salak? Sebelah barat apa sebelah timur? Ayo. Enggak, Universitas Raja. Ini kan tadi di Gunung Salak. Berarti sebelah mananya Gunung Salak Universitas Raja? Hah? Oh, itu aja udah bingung. Ya, Universitas Raja ya di utara karena di Tangerang kan ya. Tangerang, Jakarta kan di utaranya Gunung Salak. Gunung Salak di mana? Dan kamu salah lagi Gunung Salak. Hmm. Gunung Salak di mana? Di Bogor. Berarti kan di selatannya Universitas Raja ya. Ya, pertama kita bisa melihat dari kemana matahari terbit dan tenggelam. Kalau ke barat, ya berarti kita bisa menentukan mana utara dan mana selatan. Kemudian malam hari gimana?
ya bintang-bintang. Kita bisa melihat petunjuk dari bintang-bintang. Dulu kan nggak ada GPS, ya, nggak ada Google Map dan seterusnya. Terus ke para pelaut itu bisa sampai ke belahan dunia yang lain dengan perahunya. Padahal dulu tidak ada radar, tidak ada maps, ya karena mereka menggunakan petunjuk dari bintang-bintang. Bisa membaca bintang, itu ada ilmunya. Jadi kita manusia yang pertama belajar dari alam itu diabadikan ketika Habil dan Qabil. Siapa Habil dan Qabil? Hah? Anaknya Nabi Adam ya. Nah, ketika saudaranya di, dibunuh oleh saudaranya yang lain gitu ya. Kemudian dia melihat burung, bagaimana burung menguburkan sesama burungnya, digalilah tanah dan seterusnya. Nah, artinya manusia belajar dari situ. Oh, gitu ya, kubur, gitu ya. Lalu dia membuat menggali dan dikubur dan seterusnya. Nah, itu yang sangat awal. Nah, mungkin bisa jadi juga di zamannya Nabi Adam dulu Tuhan memerintahkan anaknya pada waktu itu ada hasil panen, hasil-hasil ternak gitu ya, yang terbaik taruh di sebuah gunung atau bukit pada waktu itu ya Pak, pada waktu itu. Berarti berapa tuh? Mungkin 60 tahun yang lalu lebih. Nah, atau hasil buruan taruh bukit gitu ya. Nah, kalau kita melihat ini kan seperti sesajen ya. Sementara di zaman sekarang sesajen itu haram apa halal, Pak? Haram. Syariat terlarang. Nah, maka waktu itu kami persembahan yang baik. Karena ada satu saudaranya itu anaknya dia ada persembahannya buruk, hasil hasil panen yang buruk, yang busuk dipersembahkan. Itu sifat manusia tuh, karena nggak pengen rugi gitu ya. Sifatnya nurun sampai sekarang ke kita. Hasil kan amalan si yang buruk, yang jelek-jelek, yang jelek dibilang bagus dan seterusnya. Itu udah sifat manusia, fitrahnya. Nah, siapa yang bisa melawan itu hawa nafsu itu berarti dia memperturutkan hawa nafsu. Yang bisa melawan itu tetap memberikan yang terbaik, taat perintah Tuhan, pahalanya juga luar biasa. Bagi pedagang yang jujur kan Pak, pahalanya surga, ya kan? Setara dengan surganya para mujahid, para syahid, dan para nabi, pedagang yang jujur. Kenapa? Apa namanya? eh, Balasannya luar biasa ya karena susah. Ya, jadi pedagang jujur itu susah, gitu. Banyak godaan. Makanya pahalanya besar. Nah inilah gimana mewujudkan akal itu kita ya diberikan diinstal sebuah software untuk bisa mempelajari kehidupan dari apa yang bisa kita lihat, apa yang kita dengar dan seterusnya. Kemudian kita juga harus memelihara akal supaya tidak hilang akal. Gimana cara kehilangan akal yang paling cepat dan instan? Mana tadi nicknya? Coba mengerti kamu. Nah, nggak apa-apa, kamu aja yang pegang laptop semua. Kamu ready. Gimana cara menghilangkan akal tuh? Ya, mabuk terus apa lagi? Hah?
tidur berlebihan. Nah, narkoba gitu ya dan seterusnya. Kan itu bisa menghilangkan akal kita ya. Makanya itu diharamkan. Nah, apa yang terjadi ketika akal hilang? Ya perbuatannya tidak bisa dikontrol. Iya nggak? Terjadinya kejahatan kan karena manusia kehilangan akal ya kan? Sering kan diberita gitu. Seorang siswi kehilangan akal, memukul temannya. Nah, akal hilang. Oh, dia akan berpikir, kalau saya memukul teman saya akan tersakiti. Dia akan terluka. Ya, kalau dia memaafkan. Kalau tidak memaafkan, dia akan memanggil pengacara bapaknya. Dia menuntut saya ke penjara dan seterusnya karena memukul dia. Kita akan pikir panjang. Tapi karena nggak ada akal, ya pukul-pukul aja gitu kan. Sampai berdarah lagi. Bahkan sampai ditendang-tendang gitu kan. Akibatnya apa? Akibatnya tanggung sendiri akibatnya tuh. Jadi viral misalnya, dibully sama netizen, yang terakhir ya masuk penjara gitu. Nah, makanya akal harus dipelihara dan diwujudkan. Kemudian harta. Cara mewujudkannya dengan menjaga harta ini dengan adanya hukum-hukum ya, hukum-hukum muamalah yang kemarin kita bahas tuh. Tidak boleh riba gitu ya. Tidak memakan riba, kemudian tidak mencuri, tidak menipu, jujur, adil. Kemarin yang sifat manusia itu apa tuh? Kalau timbangan pengen kalau beli pengen dilebihin ya, tapi pas lagi menjual dikurang-kurangin. Nah, bagaimana mengharanya? Ya itu tadi diberikan hukuman supaya para pencuri jerah dan larangan merusak harta orang lain termasuk properti publik. Apa contoh properti publik, Pak? Mana mic-nya tadi? Ini kasih si kakaknya. Siapa namanya? Ajeng. Ajeng, contoh properti publik apa? Ayo sebutin properti publik apa contohnya? Kamu tinggal di mana? Ajeng tinggal di mana? Hah? Di Rajak. Ada PRW nggak? Ada. Ya, apa yang sudah dibuat sama PRD PRW? Bikin apa? Pos kamling. Pos kamling. Kamu suka ngeronda? Ya itu contoh properti publik ya. Boleh nggak dirusak? Nggak boleh, itu haram malah hukumnya. Karena itu untuk kepentingan publik gitu ya. Supaya nanti kalau kamu lagi ngeronda nggak bisa nunggu di situ, jaganya di situ. Ya, apalagi contohnya stop yang lain. Gardu listrik. Gardu listrik. Kalau dirusak gimana Pak? Apa yang terjadi? Bisa konslet apa nggak ada listrik ya? Kasihan yang orang lagi jualan gitu ya, yang lagi giling kopi gimana gilingnya ini nggak ada listrik gitu ya. Atau yang lagi laundry misalnya usaha laundry, aduh nggak ada listrik gimana? Jadi manual gitu ya. Yang harusnya cucian bisa selesai 1 hari jadi 7 minggu gitu. Ya, apalagi satu lagi sob. Posyandu itu kan suka di pos-pos semua ya. Tadi pos kami ini posyandu. Ya posyandu juga sama ya. Jadi untuk anak-anak, ibu hamil, menyusui, dapat layanan kesehatan dan seterusnya.
Baik, yang berikutnya terkait dengan keturunan dan kehormatan. Nah, kita disyariatkan eh, menikah ya. Kemarin yang pengantin baru di sini ya, bukan? Ya? Bukan di sini, kelas sebelah ya. Nah, bagaimana memeliharanya ya itu terlarangnya hukum perzinahan termasuk aborsi itu terlarang. Ya harus dipelihara. Artinya eh, Tuhan menghendaki bahwa kita itu berkembang biak dengan cara yang baik dan teratur, jelas gitu ya. Suaminya jelas, istrinya jelas gitu ya. Ada catatannya, ada melalui proses pernikahan dan seterusnya. Jadi dijaga keturunannya. Kemudian begitupun dengan kehormatannya itu dijaga. Nah, jadi ini 5 hal yang dijaga dalam agama kita. Yang pertama adalah agama, yang kedua jiwa, kemudian akal, harta, dan keturunan atau baik, ada pertanyaan sampai di sini. Oh silakan, mana tadi mic-nya? Kenapa pakai mic supaya terdengar sama di Zoom ini? Mungkin yang di Zoom ada pertanyaan juga, boleh? Pak, saya ingin bertanya Ya, tentang takdir ya. oke. Seseorang kan sudah makhluk itu kan sudah ditakdirkan untuk meninggal ya, Pak. Dan ada takdirnya kapan penyakit. Ya, Nah, tapi Nabi menyebutkan dalam hadisnya layatul qada illa tua wala yazidul umri illa bar. Artinya eh, tidak bisa takdir itu berubah kecuali dengan doa. Nah, apakah doa bisa merubah takdir yang saya maksud dengan takdir meninggal itu, Pak? Terima kasih. ya. Sepanjang yang saya ketahui ada takdir-takdir yang tidak bisa dirubah, Pak. Salah satunya adalah kematian. Akan tetapi, maksudnya doa bisa merubah takdir itu adalah mungkin kalau kita, Pak, tidak berolahraga, tidak makan minum yang benar gitu ya, yang sehat, menyehatkan, mungkin umur kita bisa jadi pendek, Pak. Ya kan sering sakit-sakitan gitu ya, sering diare, sering kena diabetes, stroke dan seterusnya, kolesterol, wah macam-macam. Mungkin kalau hidup kita teratur, pola makan yang bagus, umur kita bisa sampai, Pak. 60, 70, 80, 90, dan seterusnya. Tapi karena pola hidup kita yang buruk, kita punya peluang, Pak. Umurnya ya mungkin udah 40, udah wafat dan seterusnya. Nah, disitulah ada kita usaha dari kehidupan kita, Pak. Plus doa juga. Umur panjang, boleh kita berdoa umur panjang? Boleh, tapi lebih afdol lagi yang berkah. Karena ada orang-orang yang umurnya panjang tapi tidak berkah, Pak. Sampai 90, sampai 80, 90, sampai 100 bahkan. Tapi nggak berkah kehidupannya. Malah menyusahkan. Pikun gitu ya, nyusahin anak-anaknya gitu ya. Ada nggak? Ada. Makanya kita minta umur kita berkah. Baik mau pendek maupun panjang gitu ya. Karena ada orang-orang yang umurnya panjang, berkah hidupnya, bermanfaat bagi orang lain. Itu ada. Tapi takdir kematiannya tidak bisa dirubah. Akan mati. Kalau tidak ada takdir kematian itu, Pak, mungkin hari ini, Pak, Firaun masih hidup.
Dan bisa jadi di antara kita ada yang menjadi pengikutnya. Oh, karena dia hidupnya panjang gitu. Nah, nah, itu takdir yang ditetapkan Tuhan tidak akan bisa berubah kematian. Tapi waktunya kapan itu dirahasiakan. Karena kita sebagai manusia diberikan kesempatan untuk bisa merubahnya. Begitupun dengan akhirnya. Su'ul khotimah atau husnul khotimah. Gimana terjadinya su'ul khotimah? Ya berarti kita lagi bermaksiat. Kalau husnul, ya kita eh, lagi beribadah matinya. Makanya kita setiap hari, setiap detik, sebisa hidup dalam tahanan. Karena kita tidak pernah kemana dirahasiakan. Yang tahu kan hanya Tuhan, Pak, soal itu. Ya, Nabi pun ketika ditanya nggak tahu. Begitupun kemarin ada pertanyaan tentang hari kiamat katanya. Pak, hari kiamat kalau nggak di hari Jumat gimana katanya? Kan ada negara lain katanya di sini lagi Jumat, di sana masih hari Kamis. Nah, nah itu jawabannya itu terstruktur dan halus, Pak. Jadi Nabi Nabi saja tidak tahu hari kiamat itu pada tanggal berapa, tepatnya berapa tidak, hanya dikatakan nah, Jumatnya tanggal misalnya 10 Oktober, 15 Desember itu nggak ada yang tahu. Justru Nabi itu balik bertanya, emangnya apa yang sudah kamu persiapkan? Artinya kamu jangan disibukkan dengan pemikiran itu pada tanggal berapa. Jangan disibukkan dengan itu. Tapi sibukkanlah dengan memperbanyak amal karena tidak tahu. Mungkin terjadinya besok. Tapi hari kiamat yang mengerikan ya. Tapi maksud saya, Nabi memberikan kisi-kisinya enak kita jadi tahu. Oh, hari kiamat tuh bisa kita lihat dari situasi sekitar itu dan seisinya. Dengan hari Jumat tuh Pak. Nah, tapi itu terjadinya di mana? Itu terjadinya ada prosesnya. Dalam sebuah hadis, jadi Nabi ketika menerangkan tentang hari kiamat, Pak, itu ceramahnya dari habis subuh sampai seharian penuh. Jadi kita nih, mungkin ini jemaah subuh, dan sholat subuh, kemudian Nabi naik ke mimbar, kemudian bercerita, dapat wahyu tentang gambaran-gambaran hari kiamat. Dan itu kalian tidak beranjak dari tempat duduk yang sekarang ini. Kalau kita nanti ada beranjaknya. Jam 12 siang ya ada makan siang, gitu ya, istirahat, beranjak, makan siang, balik lagi dan seterusnya. Nah ini enggak seharian penuh mau ceritakan tentang kita. Jadi sebelum tadi kiamat yang paling besar adalah dihancurkannya dunia dan segala isinya, itu di rangkaian kiamat besar itu kiamat kubro itu dibenamkannya bumi di barat dan di timur. Bumi di barat di mana Pak? Bumi di barat mana Pak? Bumi bagian barat. Hah? Amerika, Eropa ya. Amerika, Eropa, Afrika, maksudnya bagian barat dari Jazirah Arabia. Itu terbenam, Pak. Bapak bisa bayangkan apa yang terjadi kalau itu terbenam. Kita baru pergerakan lempengan bumi aja udah kayak gimana tsunami-nya ya. Nah ini terbenam. Kemudian dibenamkan juga bumi di bagian belahan timur. Terbenam. Jadi nggak ada lagi tuh. Misalnya hari Kamis, baru udah hari Sabtu nggak ada. Gitu. Jadi tersisa apa dong berarti kalau terbenam baik belahan bumi di barat dan timur? Ini sisanya di Jazirah. Iya.
Nah itu tempat terakhir akan hancur. Gitu. Oh alam nanti bentuknya apa? Hancur karena terbenam juga atau hancur tadi dunia dan segala isi. Nah pada hari itu di hari Jumat. Nah, itu jawabannya sudah secara sistematis. Tapi baik lagi tadi tanya nanti apa yang sudah kamu persiapkan. Nah kemudian balik lagi juga ke tadi pertanyaan takdir ya itu. Takdir kita sudah ditetapkan kematian kita. Jadi kita bisa merubahnya, mempercepatnya, memperpanjangnya dan seterusnya. Kita memiliki kesempatan itu. Begitupun kita diberikan kebebasan tadi. Kematian kita, kematian yang baik atau kematian yang buruk. Nah, Tuhan memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan kematian yang baik. Caranya gimana ya? Setiap hari kita, setiap saat selalu dalam ketaatan, dalam ibadah, gitu ya. Tidak melakukan maksiat. Baik, ada lagi pertanyaan? Mungkin yang di Zoom mau bertanya. Sampai jam berapa ini? Mas ya? Soal lagi. Baik, nah ini beberapa kaidah yang lahir dari konsep makosid syariah. Nah, yang pertama dia dihiri, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya kewajiban jawaban atas kehilangan atau pengerusakan. Jadi barang orang lain kita baik sengaja ataupun tidak ya kita punya kewajiban untuk menggantinya atau memperbaikinya. Jika hilang ya kita menggantinya. Jika rusak kita memperbaiki ganti. Nah ini diatur supaya eh, orang lain termasuk kita itu tidak semena terhadap kepemilikan orang lain. Jadi ada sense of responsibility ya, ada rasa bertanggung jawab. Kemudian menghilangkan bahaya yang bersifat umum dengan melakukan bahaya yang bersifat pribadi. Contohnya apa? Kisos pada pembunuh. Jadi orang yang membunuh hukumannya ya hukuman mati. Kenapa? Karena kalau kita biarkan dia hidup, bahaya. Nanti akan banyak orang yang dia bahayakan, dia bunuh terus. Makanya nggak hanya di eh, Amerika ya, di kita orang yang melakukan pembunuhan berencana kan hukumannya apa? Hukuman karena dia merencanakan kematian orang lain. Itu sangat berbahaya. Iya, kalau satu orang. Ya, kalau banyak orang gimana? Jadi, supaya terhindar dari bahaya bagi banyak orang, maka yang satu orang ini yang berbahaya ini itu harus dihukum mati, ditiadakan. Nah, kemudian ini menghilangkan yang lebih berbahaya dari dua bahaya dengan melakukan yang lebih kecil bahayanya. Nah, ini contohnya istri memiliki hak cerai gitu ya. Karena
karena lemah, ini maksudnya lemah, mungkin suaminya lemah syahwat dan seterusnya. Atau sudah lama kehilangan suami atau suaminya hilang, tidak jelas suaminya kemana, maka istri memiliki hak cerai. Nah, cerai itu sebenarnya mungkin istri sudah lama eh, eh, tidak memiliki suami, daripada dia terkena bahaya yang lain, maka dia diberikan hak untuk cerai. Kemudian kaidah lain yang lahir adalah menyingkirkan kerusakan lebih utama dari mendapatkan kemanfaatan. Contohnya apa? Contohnya larangan mengekspor barang, ya. Jika dibutuhkan di dalam negeri, maka harus diatur. Nah, contohnya apa Pak kemarin? Contohnya adalah larangan atau pembatasan ekspor minyak goreng. Siapa yang pernah beli minyak goreng? Bu-ibu, kayaknya bu-ibu sering beli minyak goreng. Kenapa diatur ekspor minyak goreng pada waktu itu? Mungkin ada yang bisa ditahan. Mana tadi mic-nya? So, kasih ke ibu-ibu. Namanya siapa? Kenapa minyak goreng diatur ekspornya? Dibatasi bahkan sempat dilarang. Yuk, sok cerita. Boleh curhat minyak goreng mahal apa? Ya kemarin kenapa Menteri Tah ya melarang atau membatasi ekspor minyak goreng? Yo, kamu sempat beli minyak goreng nggak? Sok silakan berbicara bebas. Karena ini, karena itu dan seterusnya. Kenapa minyak goreng sempat dilarang oleh pemerintah atau sempat dibatasi? Ayo, ayo, tuh mahasiswa bisnis digital harus memahami hal ini karena ini terkait dengan bisnis. Itu dibantu temannya di Google. Kenapa pemerintah melarang ekspor? So, ayo. Ya, gimana? Gimana hasil Google sok? Ayo. Ini paketnya untuk menjaga menjaga hubungan kita atau gimana? Ya, karena ekspor minyak goreng, jadi minyak goreng teman-teman di luar negeri seliternya gitu. Seliter sekarang berapa Bu di sini? 14 minyak apa? Minyak kita ya. Hah? 18 minyak apa? Merek apa? Sonia mah pacar kamu, ini Sania tuh. Ya, itu minyak premium ya, 18.000 ya, ada yang 21, 22 ya. Emang kalian mau beli minyak goreng? Kemudian minyak kita bahkan untuk masyarakat yang lebih atas 14.000 dipatok kembali lebih, ya diatur gitu. Nah di luar negeri itu harganya 2 kali lipat bahkan sampai 3 kali lipat. Jadi seliternya bisa 40.000, 45.000 bahkan sampai 50.000 atau bahkan lebih dari itu.
Jadi untungnya lebih banyak lah. Makanya pengusaha eksportir atau produsen minyak goreng itu lebih baik diekspor ketimbang di dalam negeri. Di dalam negeri harganya cuma segitu 18, 14 lagi harus 14. Makanya diekspor supaya untungnya banyak. Bermanfaatnya itu bermanfaat, tapi mohon maaf, harus diatur. Karena kalau tidak diatur akan terjadi kerusakan. Apa itu kerusakannya? Kelangkaan minyak goreng, yang ibu berebut, panic buying. Nah, panic buying. Apa itu panic buying? Ayo, rebutan minyak goreng di Indomaret, rebutan. Oh, wow, berantem mau jadi Indomaret gitu ya. Karena langka minyak gorengnya. Nah, itu yang dihindari oleh pemerintah. Makanya dibuatlah aturan. Eh, harus tercukupi dulu kebutuhan minyak goreng. Karena kita banyak yang sering goreng ya. Apa-apa digoreng ya. Bisa goreng gitu ya. Ubi digoreng. Kadang-kadang jagung aja digoreng gitu ya. Mungkin kita serba digoreng deh. Nah, kebutuhan minyak goreng kita banyak, Pak. Jadi harus dijaga pasokan. Nah, ini kaidahnya yang diatur oleh syariat. Pemerintah boleh mengambil keputusan memperlakukan pelarangan karena menyingkirkan kerusakan yang tadi kalau di minyak goreng itu lebih berbahaya daripada pemerintah mengambil manfaat dari pajak ekspor. Ya kan, kalau dikirim keluar profitnya tinggi, pemerintah dapat profit nggak dapat dari pajak ekspornya. Lebih besar juga pendapatan pajaknya. Tapi itu harus kita abaikan. Nah, ini kemudian hal-hal lain yang dapat membolehkan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Contohnya apa? Memakan makanan yang diharamkan. Dasar hukumnya memakan daging babi gitu ya. Boleh apa enggak? Enggak boleh diharamkan gitu ya. Tapi kalau ternyata misalnya wah udah nggak ada lagi yang bisa dimakan misalnya kalau di tengah hutan biasanya ustadz-ustadz cerita tuh boleh makan daging apa aja tuh babi hutan misalnya namanya itu ya udah. Tapi kalau ada hewan lain ya rusa ya utamakan itu makannya gitu ya. Rusa dan seterusnya. Nah, begitupun misalnya kita berkunjung ke negara yang bukan negara muslim, di mana keumuman masakannya misalnya dagingnya mengandung yang diharamkan. Terpaksa nih nggak ada restoran halal ya udah boleh nih. Tapi kalau sudah ada restoran yang halal ya gugur kedaruratan. Artinya kita harus memprioritaskan untuk memakan makanan dari produsen halal. Kemudian, kaidah lain yang juga muncul adalah kesulitan mendapatkan kemudahan. Makanya ada rohsoh kritis. Nah, kalau ini contohnya boleh seorang istri menuntut cerai jika suaminya terdapat celak ya gitu yang tidak disampaikan ketika akad nikah gitu. Kemudian ada kesulitan yang harus dihilangkan. Boleh persaksian dengan zon di bawah keyakinan. Nah, ini ada kaidah lain, tidak boleh melakukan sesuatu yang menyulitkan diri.
Contohnya dilarang qiyamul sholat sepanjang malam kalau itu menyulitkan jiwa kita ya, tadi. Kemudian puasa sambung selama setahun penuh. Nah, itu juga tidak diperbolehkan di agama kita ya. Tidak menikah selamanya seperti rahib, nah ini juga tidak boleh. Baik, ada pertanyaan sampai ke sini? Nah, pernah dengar hierarki Maslow? Nah, tidak mendengar. Nah, Maslow kan orang Barat. Dalam piramida dia, hal pertama yang harus dipenuhi adalah kebutuhan, jadi kebutuhan biologinya, kebutuhan fisik kita, makan, minum, kemudian kebutuhan biologis lainnya, dan seterusnya, kemudian keamanan kita, sosial, berikutnya penghargaan, dan yang terakhir aktualisasi diri. Ini konsep hierarki kebutuhan manusia berdasarkan Maslow, gitu. Nah, ternyata itu belum tentu sejalan dengan konsep dalam agama kita. Kalau di kita dibalik, agama itu jadi hal yang paling utama di atas diri kita, jiwa kita, gitu ya. Orang tua kita di atas atas uh, orang yang menjaga agama, insya Allah yang lain-lain akan terjaga. Nah, begitupun nanti implementasinya dalam bisnis digital. Ketika teman-teman mendirikan bisnis ataupun bekerja sebagai profesional dalam bisnis digital. Misalnya, yang terjadi, yang pernah terjadi, atau mungkin sering terjadi. Ada lowongan nih jadi live streamer TikTok. Nah, siapa yang ada? Nah, oh, kamu dapat Saman. Produknya apa? Suruh jualan produk apa? Hah? Skincare. Tapi jangan lupa bahwa ada perusahaan-perusahaan Cina yang produknya menawarkan misalnya eh, yang melanggar aturan agama. Contohnya apa? Misalnya suruh jualan dendeng babi, Pak. Dendeng babi, bagua. Siapa yang pernah makan? Ya, kata yang pernah makan sih enak banget, gitu kan? Enak banget. Nah, boleh nggak kita jualan itu, Bu? Hah? Enak itu enak, laku banget, tapi jualannya gampang gitu ya. Ya, godaan ya. Tapi ya agama kita melarang menjual barang-barang yang terlarang. Di antaranya yaitu karena dia mengandung minuman keras itu terlarang gitu kan. Enak gitu kan. Gampang jualannya ya, tapi ya itu terlarang. Nah, makanya agama harus didahulukan gitu.
Nah, kalau tanpa agama kan wah udah lah, sikat aja. Yang penting kita jualan, dapat cuan dan seterusnya. Bahkan dalam hukum minuman keras, teman-teman, itu semua rantai pasoknya itu terkena hukum dosa yang sama. Dosanya sama tuh. Yang melakukannya dosa, yang mendosa, dosa. Yang minumnya, yang mengkonsumsinya dosa. Rantai pasok minuman keras. Padahal mungkin nih si Gojek ya, oh, nggak tahu nih gitu ya. Ini dikirimnya apa? Kalau dia tahu dia apa namanya, dia boleh menolak.